Bagian cerita kali ini mungkin bisa terbilang cukup menantang pikiran kita yang menontonnya dengan melihat banyak dari adegan yang disampaikan pada ceritanya penuh dengan adegan ero, ditambah si Marin yang sudah mulai berani dengan mengajak Gojo ke Love Hotel berdua saja tanpa ditemani oleh siapa-siapa. Selamat datang membahas anime, dan sekarang saya akan membahas anime Sono Biscudo Wakoi Yosuru episode ke-11. Di episode ke-11 banyak banget ya lingkungan-lingkungan Jepang yang mungkin baru kalian tahu, seperti manga cafe hingga Love Hotel yang memang diperuntukkan untuk orang-orang di sana melepas penat dari pekerjaan hingga melepas stres birahi mereka, yang sekarang malah dipakai sama si Marin untuk sesi bercosplay alias sesi pemotretan. Sungguh terlalu berani ya si Marin ini. Di awal episode sepertinya kita bisa melihat kelanjutan date antara Marin dengan si Gojo, di mana mereka sedang ke arah pulang dan sedang merasa kepanasan karena cuaca yang cukup terik mataharinya. Lalu di sini baru deh si Marin ada mengajak Gojo menuju sebuah kafe manga di mana kamu bisa menyewa tempat untuk bersantai sambil membaca manga sepuasnya. Kasarnya tuh ini tuh warnet versi komik gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah si Gojo ini diajak berduaan kan sama si Marin di tempat yang sempit. Dan lagi-lagi kan si Gojo ini jadi mikir kemana-mana. Ditambah si Marin ini kan memakai pakaian yang cukup terbuka, kebiasaannya begitu ya, yang memang menambah birahi si Gojo meningkat gitu ketika melihatnya. Tapi ya memang si Gojo ini kan omes ya, karena baru pertama kali deket sama si cewek gitu. Dan di tempat manga cafe ini juga kita bisa melihat menu di mana kalian bisa memesan makanan dan minuman sesuai yang ada di tempat itu. Dan jika kalian tahu sisi gelap pekerja atau orang Jepang sendiri, orang sana tidak punya duit untuk menyewa apartemen besar, biasanya mereka akan menyewa manga cafe sebagai tempat tinggal mereka karena tempatnya sudah mirip dengan apartemen biasa dan lebih murah, terlebih lengkap lagi. Ada kamar mandi, makanan, minuman, hingga tempat tidurnya, plus tisu. Dalam percakapan di sini, si Marin akhirnya bisa memberikan sebuah proyek cosplay barunya yang berisikan mengenai karakter Sukubus yang menghantui seorang penulis novel. Di mana karakter ini memiliki tugas untuk membuat si cowok dalam komiknya untuk bisa tidur. Karena si cowok memiliki pekerjaan sebagai seorang penulis novel ringan dengan banyak deadline. Jadi jarang untuk tidur malam hari karena pekerjaannya. Dan karakter yang diincar oleh si Marin adalah si cewek Sukubus yang memang cukup imut ketika dilihat versi chibinya. Namun hal itu bukan menjadi masalah ketika dilihat dari penggambaran karakter yang lucu, tetapi ketika Gojo berpikir dan meneliti lebih jelas mengenai karakternya yang ternyata memiliki pakaian yang cukup terbuka, sama seperti karakter Veronica sebelumnya. Cuma bedanya kan di bagian dadanya aja nih yang cukup tertutup ketika dilihat dari desain yang ada pada karakternya. Baru deh setelah kepikiran itu, si Marin langsung ada berpikiran untuk tidak melakukan cosplay pada karakter Sukubus ini karena dia ada merasa minder dan berpikir kalau dia nggak cocok untuk memerankan karakter Liz Kyun yang di sini. Lalu ketika dalam pembicaraan ini, baru deh si Gojo yang mendengar hal itu langsung ada berkata kenapa tidak dicoba saja, karena ketika dilihat kan karakter Liz ini kan anak kecil, melainkan Sukubus yang sudah dewasa dan masih bisa diperankan oleh si Marin. Terlebih si Gojo ada menyemangati Marin kalau dia berpikir kalau Marin itu akan lebih cocok untuk memerankan karakter ini, yang tanpa disadari hal itu membuat Marin memerah mukanya karena merasa udah dipuji dan bikin si Marin ini semangat banget gitu ya dengan dorongan yang dia terima dari si Gojo. Kasarnya nih ya, si Gojo itu ada ngegoda si Marin tanpa disadari juga olehnya. Dalam percakapan di sini si Gojo itu yang kurang mengerti mengenai anime dan manga ada menanyakan apa yang dimaksud dengan karakter Sukubus, di mana si Marin ada menjelaskan kalau Sukubus adalah iblis yang mengisap mani dan jiwa dari seorang laki-laki, di mana cukup menyeramkan untuk pandangan si Gojo. Namun ketika dia mulai membaca komiknya yang cukup memang sudah terlihat menjadi serial komedi juga ya, hasilnya cukup adem dan menyenangkan ketika dibaca. Ditambah di sini gue nggak nyangka juga kalau mereka ada membuat seri adegan dalam komiknya di mana kita bisa mendengar suara dari si Sukubusnya yang imut dan menyenangkan. Apalagi suara seiyunya yang udah veteran banget, hanya untuk adegan sebentar aja nih dipakainya. Hebat sih. Setelah adegan santai kita didapatkan di sini, baru deh langsung diberikan adegan serius, di mana si Gojo ada kepikiran mengenai desain baju yang akan ada pada karakternya. Dia baru saja menyadari kalau desain pada komiknya itu terlihat chibi dan simple, jadi tidak perlu memikirkan desain pakaiannya seperti apa. Jadi di sini jika Gojo sudah menerima project dari si Marin, dia harus bisa menyadari desain dari pakaiannya sendiri. Dan hal itu akan menjadi tantangan bagi si Gojo ya, untuk menyempurnakan desain pakaiannya seperti apa. Lalu ketika Marin dan si Gojo sudah mulai keluar dari tempat manga cafe tersebut, di sini si Gojo akhirnya melihat sebuah toko untuk membeli baju jinbei, yaitu adalah baju tradisional Jepang untuk pakaian sehari-hari orang Jepang yang biasanya dipakai oleh orang yang tinggal di pedesaan atau zaman dulu gitu ya. Karena di kota-kota sekarang jarang banget orang Jepang itu pakai pakaian jinbei. Biasanya di pedesaan seperti itu masih pakai jinbei. Teringat juga ya seperti model Gojo dari awal yang sering memakai baju jinbei, jadi lebih cocok ketika si Gojo memakai baju model yang beginian aja. Kelihatan lebih ngepas gitu ke badan si Gojo ya.
Baru deh selanjutnya, di mana ada sebuah adegan di mana si Gojo ada keringat dingin, di mana dia ada berkata kalau dia sedang berada di Love Hotel atau hotel cinta, di mana banyak di daerah kota Jepang sendiri yang menyediakan sebuah hotel hanya untuk orang enak-enak semalaman. Baru deh kembali ke hari sebelumnya, di mana ada percakapan si Marin mengenai pakaian renang yang mirip dengan list si karakter yang ingin dia cosplaykan. Ditambah si Gojo yang sudah berhasil menyelesaikan tugasnya, dan si Marin juga ternyata sudah menemukan sebuah tempat yang mirip dengan latar belakang tempat foto untuk si list ini. Jadi besok harinya, si Marin mengajak Gojo untuk bertemu di stasiun untuk sesi pemotretan cosplay Sukubus Liskyun-nya di sini. Ternyata ketika Gojo dan Marin sampai ke tempatnya, ternyata yang dilihat oleh Gojo adalah sebuah hotel yang dimana bukan sembarangan hotel, karena itu adalah Love Hotel. Dan si Marin ini yang cukup berani ya, dan kelihatan polos gitu ketika melihat ada alat-alat di Love Hotelnya. Dan ketika dijelasin ke si Gojo, baru deh si Gojo paniknya sampai ke ubun-ubun kan, karena si Marin udah terlalu banget ini beraninya gitu ya. Tapi ketika dilihat dari ruangannya memang mirip dengan ruangan kamar studio, namun berbeda dalam pikiran Gojo yang melihat alat-alat pembuat dosa yang ada di ruangannya yang bikin si Gojo jadi netting dan berpikiran kemana-mana. Memang kebiasaan si Marin ini sukanya belak-belakan ya, sampai sudah berani dengan membawa si Gojo ke tempat Love Hotel. Sampai si Gojo ini nggak fokus, apalagi ketika si Gojo buka TV dan ngeliat film biru, dia malu-malu sampai kepingin nonton, dan akhirnya ditonton sama dia sambil dikecilin suaranya. Ayo, teman-teman dan bapak-bapak pasti sudah pernah melakukan hal yang sama ya, seperti situasi di keadaan Gojo sekarang ini. Seharusnya ya, udah ngumpet-ngumpet kayak ninja ketika nonton film biru sendirian. Baru deh ketika si Gojo pas mematikan TV-nya juga pas banget itu ya. Si Marin yang sudah berganti pakaian dengan cosplaynya yang terlihat seperti baju maid gitu bagian atasnya. Apalagi dengan tambahan desain di belakang bajunya dan setelan, baru deh kita bisa melihat penjelasan Gojo yang sudah meriset Sukubus itu seperti apa dan menggambarkan tampilan model Sukubus yang cukup menggoda untuk dilihat. Tapi pada akhirnya kan model karakternya itu yang imut dari sumber aslinya. Jadi tidak berfokus pada pakaian yang terbuka dan lebih fokus ke model yang lucu dan imut. Nah, baru deh setelah penjelasannya, si Gojo mulai merias muka Marin dengan make up dan memakaikan rambut wig dan kuping elf, yang dimana di sini kita bisa melihat Marin yang sekarang sudah mulai mirip dengan karakternya. Dari sayap hingga buntutnya dari seorang Sukubus. Jadi cukup mirip dan masih ero gitu ya ketika melihatnya. Tapi untuk saya sendiri cukup kurang suka dengan warna mata softline yang dipakai di sini ya, karena warna hijau jadi kurang keluar gitu ya sensasi seorang Sukubusnya. Itu sih menurut saya aja ya, selera masing-masing juga untuk desain gambar model Sukubusnya di sini. Lalu akhirnya masuk ke bagian sesi pemotretan yang dilakukan oleh Gojo dengan Marin yang sudah berpose seperti si karakter di dalam manga, di mana semua model fotonya terlihat cukup simple dan biasa aja pada awalnya. Namun ketika seiring berjalannya waktu, ketika mereka akhirnya mulai masuk ke bagian adegan tempat tidur, di mana si Gojo merasa ada yang kurang ketika difoto di awal. Makanya si Gojo ini dengan polosnya berinisiatif langsung menyarankan untuk Marin foto dengan menduduki badan si Gojo di ranjang, karena hasil foto bisa terlihat dari sudut pandang si Gojo dari bawah. Jika kalian lihat, si Gojo lagi nggak sadar ya kalau dia ini lagi di Love Hotel, dan saking fokusnya kan dia nggak kepikiran lagi. Yang penting foto-foto aja dulu kan ya. Baru deh pas mereka selesai foto di ranjang, tiba-tiba kan ada makhluk gaib bersuara di sebelah ruangan mereka, di mana ada yang lagi enak-enak kan, dan membuat Gojo dengan Marin salting sendiri ketika mendengarnya. Baru kan si Gojo pas sadar karena suara makhluk halus, baru deh otaknya nyambung karena sekarang dia lagi ada di adegan yang sama dengan si makhluk halus. Akhirnya di sini bisa terlihat mereka berdua udah sadar tuh dan malu-malu sendiri dengan apa yang terjadi. Namun sayangnya ya, tidak ada adegan yang begituan. Anda kira ini anime Neko Kucing, ya? Nggak mungkin kayak gitu. Lalu baru deh ketika mereka keluar dari kamar dan bertemu dengan orang dewasa berpengalaman lain, di sini mereka yang masih malu-malu dikatain imut, dan si Marin juga lagi malu-malu gitu ketika di dalam liftnya. Baru deh di ending kita mulai diperlihatkan si Gojo yang sedang main sosis, meskipun gambarnya dia mukul kepalanya. Padahal mah itu mukul sosis ya teman-teman. Bagi yang kurang ngerti aja ya, saya jelasin di sini. Oke, itu aja pembahasan mengenai Sono Biscudo Wakoi Yosuru episode ke-11. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.